Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama selalu kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kehadiran beliau telah dapat meninggalkan kepada kita, telah dapat membawa umatnya dari alam yang menyembah berhala dan patung pada saat itu kepada alam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada keluarga para sahabat sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini sudah berada di bulan kebahagiaan daripada umat Islam. Itu bulan Rabiul Awal yang di dalamnya banyak peristiwa yang terjadi, di antaranya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang terbesar. Seandainya beliau tidak diutuskan oleh Allah, sungguh tidak ada Al-Qur'an di hadapan kita pada hari ini yang merupakan tuntunan, yang merupakan pegangan dalam hidup kehidupan, yang merupakan petunjuk jalan, yang merupakan yang menerangkan daripada tujuan hidup manusia ini. Maka dengan diutusnya beliau, maka semua itu jelas kita sebagai orang yang Islam dan yang beriman. Daripada tujuan hidup sebagaimana yang kita doakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tujuan hidup bukan untuk memperbanyak keturunan. Tujuan hidup bukan untuk bersenang-senang dan bahagia. Tujuan hidup bukan hanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Tapi tujuan hidup kita orang Islam dan yang berimanlah tidak lain untuk mencari ridhanya Allah, untuk mencari surganya Allah. Mudah-mudahan ketika kita dibangkit nanti dijauhkan daripada azab nerakanya Allah. Maka manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk yang sekian banyak ada di atas bumi ini. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam ini dimuliakan oleh Allah. Setiap yang dimuliakan diharamkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk ini, manusia ini orang yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibebankan tugas-tugas mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Diciptakan manusia untuk mengabdi, beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak beribadah dalam hidup kehidupan, ada syarat-syarat supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yang sangat menentukan diterima tidaknya ibadah kita adalah ilmu. Apabila dalam kita beribadah kepada Allah tidak ada ilmu,
maka ibadah itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini baik kita sebagai orang tua yang sebentar lagi mungkin akan meninggalkan alam yang fana ini, karena meninggalkan alam yang fana ini sudah merupakan kewajiban. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dan kita sebagai orang Islam, orang beriman, enggak perlu kepada takutnya kepada mati. Walaupun pada hari ini dengan salah satu virus wabah yang sangat menakutkan, nyan mati nyan karena ketentuan ba Allah. Iza jaa ajaluhum mustaqiru sa'ah wala yastaqdimun. Nya ajal katruh nyan hana gegesele oleh Allah, hana gepecepan dan tidak pun diperlambat. Walaupun hanya setengah detik, tetap terjadi pada detik yang sudah ditentukan. Yang kita takuti pada hari ini adalah ketika kita nyawa mati, mudah-mudahan kita nyawa mandum berselamat iman. Itu yang kita takuti pada hari ini, bukan kepada kematian. Coba kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing, dengan amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, menyemati kira-kira selamat iman. Apabila kita selamat iman, karena Nabi mengatakan orang yang ketika meninggal dia selamat iman dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga orang-orang yang selamat iman. Tapi apabila kita nyawa mati di luar keimanan, menjadi penghuni neraka yang abadi selama-lamanya. Ini yang kita takuti. Maka oleh karenanya, sesudah kita berusaha dengan melaksanakan semua amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak cukup demikian, kita berdoa lagi kepada Allah. Allahumma ahyina minal iman, udip kita nyolam iman, mati kita nyolam iman. Ketika Allah bangkit nanti juga bersama orang-orang yang beriman. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah. Dalam hidup kehidupan, mari kita basahi, kita sibukkan lidah kita, bibir kita untuk mengucapkan kalimat tersebut. Moga-moga ketika kita nyawa kita dicabut oleh Allah, terucap kalimat tersebut. Nabi mengatakan dakhalal jannah, masuk surga. Tidak ketika kita meninggal yang kita panggil istri kita, tidak kita meninggal ketika kita meninggal kita panggil cucu kita ataupun anak kita, ataupun kita diragu-ragukan oleh jin ketika sakratul maut. Kalaulah kita selamat iman, walaupun kita mungkin banyak dosa yang pada hari ini yang belum sempat kita tobat, dan mungkin dosa-dosa itu akan diampuni dengan doa-doa kita anak yang soleh yang kita tinggalkan, ataupun dengan doa-doa orang mukmin. Kalaupun tidak terampuni, sesudah kita dimasukkan dalam neraka, nanti ujung-ujungnya akan diangkat masuknya surga. Walaupun ada di antara manusia di akhirat kelak nanti yang masuk surga tanpa hisab, dipanggil oleh Allah terus untuk masuk surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada mereka-mereka yang masuk surga tanpa perhitungan, langsung Allah silakan. Dan juga orang-orang yang masuk surga dihisab dulu, diproses dulu dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Karena nikmat Allah yang Allah berikan pada hari ini tidak ada satu nikmat pun yang gratis, semuanya akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Nikmat umur, udip gedenya 60 tahun, gekoh 15 tahun, akan Allah pertanyakan.
Kemana umurmu? Tangan yang Allah berikan, mata yang Allah berikan, lisan yang Allah berikan, semua anggota tubuh ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada saat itu kita mampu membuktikan dengan kwitansi yang jelas. Menyorongnya diperiksa oleh Irjen, periksa oleh KPK dan sebagainya. Mampu kita buktikan semua pengeluaran nikmat yang Allah berikan, masuk surga walaupun agak terlambat sedikit. Seumpama Nabi Sulaiman lambat amang surga bacur karena letak nikmat igoyan dibandingkan dengan nabi para rasul-rasul yang lain. Tetapi apabila semua nikmat Allah berikan tidak mampu kita pertanggungjawabkan dengan kwitansinya di akhirat kelak nanti, maka akan Allah berikan sanksi. Tamang kerengkeng nilai, tamang tahanan nilai. Berapa tahun? Getok palai 2 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah? Sesudah habis masa tahanan baru masuk surga. Tapi ada juga manusia memang orang-orang kafir. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak selamat imannya ketika dia meninggal masuk neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu Allah sediakan untuk kita manusia dan jin. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, kata Allah. Neraka jahanam disediakan oleh Allah untuk jin dan manusia. Yang manusia itu ada pemikiran tapi tidak mau dipikir dengan akal yang Allah berikan. Yang manusia itu ada matanya tapi tidak mau melihat dengan matanya, ada kuping tidak mau mendengar dengan kupingnya. Ulaika kal an'am, kata Allah, manusia itu seperti binatang, balhum adallah, lebih hina daripada binatang. Kalau binatang di akhirat kelak nanti tidak diazab oleh Allah, sesudah diproses semua binatang-binatang itu dijadikan tanah kembali, tapi manusia tidak demikian. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan akan kita terima imalannya pada saat itu, dan sekecil apapun keburukan akan kita terima sanksinya. Maka selagi kita hidup Allah mengatakan duriban alaihimud dillatu ainama tuqifu ila bihabli minallah wa habli minanas. Dimanapun kita berada akan ditimpakan keinginan apabila kita tidak bagus hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Kita hari ini sudah mau beribadah kepada Allah, tapi bagaimana anak-anak kita yang pada hari ini, apalagi pada saat ini kita rasakan 15 tahun yang akan datang efek daripada COVID Corona hari ini, akan muncul generasi-generasi yang sangat mengerikan. Baru-baru ini kita dengar di mana di Bayan kemarin ada seorang pemuda yang memperkosa seorang perempuan dan dibantu oleh anaknya dibunuh. Yang menjadi pemikiran buat kita hari ini bukan karena dibunuhnya dan diperkosanya seorang perempuan. Kenapa ada seorang pemuda yang tingkah lakunya seperti itu? Anak muda itu adalah di awalnya dia anak kecil. Ken raya ban lahir raya lajukan 25 tahun yang dulu dia seorang bayi, seorang remaja, seorang anak kecil. Karena tidak dibekali dengan ilmu agamanya, dengan ilmu akhlaknya, sehingga ketika dia dewasa dia rela memperkosa dan membunuh manusia tanpa sayang sedikit pun. Kalaulah anak-anak kita juga pada hari ini, apalagi kalau kita lihat sekolah pada hari ini, insyaallah kalau di Aceh Timur masih belajar walaupun pakai sip, tapi kami di Kota Langsa pada hari ini tidak belajar, dan dianjurkan seanak belajar pakai IT, pakai HP yang dulunya kita larang anak kita pegang HP.
Kita tahu bahawa HP itu bahaya bagi seorang anak. Apalagi dia muru tu HP kadang-kadang bahaya cid abih wate bak ketegan-tegan HP nan. Apalagi anak-anak SD kelas 5, kelas 6, anak SMP, SMA. Yang orang tuanya kadang-kala kedua-dua mak ayahnya berangkat kerja, mereka tinggal dengan HP. Berapa menit, berapa jam mereka belajar dengan HP dan berapa jam mereka menonton, melihat, membaca yang lain-lainnya. Kalaulah si anak itu tidak dibekali oleh orang tuanya, yang mana orang tua pada hari ini sibuk. Kalau memang dia belajar bisa di HP, kalau belajar dimanapun boleh, di mana-mana ada ilmu pada hari. Tapi mendidik, membimbing tidak bisa dengan HP. Mendidik manusia, membimbing manusia, itu adalah tugas seorang ayah dan ibu, bukan tugas seorang guru dan ustadz di pesantren dan di daya. Hanya mereka diberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya, apalagi di sekolah sedikit sekali membimbing, mendidik daripada anak-anak. Maka Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yudawidahi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu suci. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan ataupun yang menasranikannya ataupun yang memajusikannya. Maka seorang anak seumpama gelas yang kosong, seumpama botol aqua yang kosong. Apa yang kita isi ke dalam botol aqua itu? Kalau kita isi air mineral, air putih, harganya mungkin Rp5.000. Ketika kita isi premium mungkin harganya sekian. Kalau kita isi Pertamax mungkin harganya sekian. Tapi kalau kita isi air paret, harganya tidak ada sama sekali. Kepala anak kita juga demikian. Apa yang kita isi pada hari ini? Kita orang tua mengharapkan ketika kita meninggal, mengharapkan meninggalkan anak-anak yang salihah, yang mau mendoakan kepada kita. Yauma la yafa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ketika kita meninggal enggak ada lagi. Makanya sebagaimana kami katakan tadi, gedanya kan temakut ke mati, tapi temakut kepada amalan gedanya hang gedri menghansip syarat. Oh ternyata cukup syarat. Tapi kadangkala ketika kita beribadah, ibadah kita masih bercampur dengan ujub, bercampur dengan ria, bercampur dengan sombong. Semua amalan-amalan itulah oleh Allah. Makanya ketika kita beribadah, penuh rasa cinta kita kepada Allah dan penuh rasa harap dan takut. Kalau ketiga faktor ini bisa kita jelmakan dalam kita beribadah, insya Allah. Tapi hanya baca pegah mudah. Tapi dalam praktek kita dalam kehidupan sehari-hari sulit. Maka tidak ada lain. Ya, sebagaimana kita salat, berapa persen kita kusuk dalam salat? Masing-masing gedenya je tauku. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Insyaallah kita yang hadir ke masjid ini orang beriman. Dari orang Islam naik peringkat menjadi orang beriman. Belum cukup menjadi orang beriman. Kadang-kadang iman itu sebagai menghias bibir, tidak sebagai iman yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana orang beriman yang sesungguhnya? Orang beriman yang sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Orang yang beriman apabila mendengar nama Allah gemetar hatinya. Karena digedanya walaganyan. Oh tak dengar hayyalah salah, oh tak dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah kita tinggalkan semua kegiatan kita? Tengah tak jak ulang, tak tinggal jak ulang, tengah Mekah, tak tinggal Mekah, tengah taduk, tak tinggal taduk, lantas memenuhi panggilan Allah. Sudahkah itu kita lakukan? Galam. Masih sedikit. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana.
apabila mereka membaca ayat-ayat Allah. Seperti pada hari ini corona ini ayat Allah. Sudah berapa tahun belum diketemukan obatnya. Ini pertanda kita manusia ini dhaif. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya. Padahal makhluk yang paling halus. Pihabut tabi. Bu temakut, hana boleh temakut tu. Teman sebagaimana dianjurkan oleh dokter, para medis, ya kita ikuti. Tetapi kita yakin kita sebagai orang beriman, nyegelom truh wate mati, han mati. Tapi usaha. Jadi orang muslim menjadi mukmin. Kalau sudah mukmin cukup, belum cukup menjadi muhsin, orang yang baik. Begitu kaget. Kaget dengan Allah, kaget dengan manusia, kaget dengan tetangga. Sudah berbaik-baik kita dengan keluarga di rumah. Oh kaget, belum cukup menjadi mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas dalam semua aspek amalan yang kita lakukan, baik yang menyangkut dengan Allah ataupun yang menyangkut dengan manusia. Pekehkah nyeka mukhlisin? Mudah-mudahan kita sudah berada di peringkat yang tertinggi, yaitu muttaqin. Maka Allah mewasiatkan kepada kita setiap khatib membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takut kamu, bertakwa kamu dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati sebelum kamu menjadi orang muslim yang sejati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kami dan kepada hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul 'alim.